Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Adi Wahyu Pribadi, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi, pada hari ini kami dari kelompok 7 Etika Profesi A akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Pengabdian pada Masyarakat yang disusun oleh. Saya Ardian Dwi Herlambang dengan NPM 4521210029. Saya Panca Purnama Adiputra dengan NPM 4521210040. Saya selaku moderator Sultan Rafi dengan NPM 4521210065. Saya Nisa dengan NPM 45. Saya Antonio Niklas Setiawan dengan NPM 4521110089. Oke, di sini di slide awal ini ada halaman pengesahan laporan. Jadi yang pertama ini judulnya itu ialah sosialisasi kejahatan cyber pada siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 1 Bidara Jakarta. Penanggung jawabnya oleh Panca Purnama Diputra. Personalianya ada jumlah anggotanya ada 4 sama jumlah personalianya itu ada 5. Selanjutnya ada penanggung jawab dari sekolah yaitu Bapak Andriansyah Sumenep dengan agendanya itu 12 Juni 2023 pada jam 8 sampai jam 2 siang dengan lokasi di SMA Perguruan Rakyat 1 dengan materi yaitu melakukan sosialisasi tentang kejahatan cyber. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kata pengantar, di mana segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul Sosialisasi Kejahatan Cyber pada siswa-siswa SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta. Jadi kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan tentang cara menggunakan internet yang baik. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikut inilah daftar isinya, yaitu yang pertama halaman sampul, halaman pengesahan laporan, kata pengantar, daftar isi yang ini bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan dan manfaat, bab 3 pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan, 3.1 kalayak sasaran, 3.2 metode kegiatan, 3.3 persiapan kegiatan, 4.3 pelaksanaan sosialisasi kejahatan cyber, dan yang terakhir penutup 4.1 kesimpulan dan 4.2 saran. Next. Bab 1 pendahuluan, cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan kejahatan dunia maya ini. Namun seringkali komputer juga dijadikan sasaran kejahatan ini. Seringkali penjahat dunia maya membahayakan seseorang, mulai dari pencurian data hingga keuangan. Banyak masalah privasi muncul karena kejahatan dunia maya ini. Seringkali informasi pribadi, rahasia yang diperoleh melalui penjahat dunia maya sering dibuat tersedia untuk umum atau bahkan dijual kepada mereka yang menginginkannya. Secara internasional, aktor, pemerintah, dan non-pemerintah telah terlibat dalam kejahatan dunia maya seperti spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Bahkan beberapa negara telah terlibat dalam rangkaian kejahatan dunia maya atau yang biasa dikenal dengan cyber war. Warren Buffett, seorang investor sukses dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah masalah nomor 1 umat manusia. Tak heran jika sudah banyak orang yang aktivitas utamanya di dunia maya. Oleh karena itu, kejahatan dunia maya tentu akan meningkatkan dan menjadi lebih berbahaya. Next. Bab 2 ini tujuan dan manfaat. 2.1 tujuan dan manfaat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan bimbingan dan informasi kepada siswa agar mereka mengetahui dengan baik tentang kejahatan cyber yang saat ini menyebar di dunia maya. Manfaatnya agar semakin banyak siswa-siswi yang bisa menjaga tindakan dan cara berkomunikasi mereka di dunia maya agar tidak mudah direntas. Next. Bab
3. Pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan. 3.1 Khalayak sasaran. Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini yaitu siswa atau siswi SMA Perguruan Rakyat 1 sebagai sasaran langsung serta guru sebagai komponen pendukung. 3.2 Metode kegiatan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu metode sosialisasi ke masyarakat sasarannya, siswa atau siswi dan guru untuk memberikan bimbingan dan informasi agar mereka mengetahui dengan baik. 3.3 ini persiapan dan kegiatan. Persiapan pertama dari kegiatan ini adalah menentukan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMA Perguruan Rakyat 1 yang terletak di Jakarta Selatan. Setelah penentuan lokasi kegiatan, dilakukan permohonan ketersediaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengirimkan surat permohonan. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ditunjukkan kepada Kepala Sekolah SMA Perguruan Rakyat 2. Berdasarkan surat tersebut, Kepala Sekolah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di sekolah tersebut pada tanggal 12 Juni 2023. 3.4 untuk pelaksanaan sosialisasi kejahatan cyber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi kejahatan cyber pada siswa atau siswi SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta telah dilaksanakan pada hari Senin 12 Juni 2023 dari pukul 8 sampai jam 14.00. Kegiatan ini diikuti oleh 58 orang siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA Perguruan Rakyat 1. Daftar hadir terlampir. Secara umum, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan presentasi materi kejahatan cyber, contoh slide materi terlampir. Next. Selanjutnya, bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang kejahatan cyber, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain. Pertama, kegiatan berlangsung secara lancar dengan sambutan antusiasme para siswa yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan hasil pemahaman tentang cara mencegah tindakan kejahatan cyber. Nah, adanya dukungan dari guru dan orang tua dalam kegiatan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara mencegah tindakan kejahatan cyber di dunia maya. 4.2 saran. Kegiatan ini, pengabdian masyarakat seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan penyuluhan mengenai kejahatan cyber agar para masyarakat, mulai dari kalangan pelajar hingga umum, memiliki rasa kewaspadaan terhadap kejahatan di dunia. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran rundown acara. Rundown acaranya itu di sini dari jam 8 sampai jam 8.30 acaranya itu registrasi acara. Selanjutnya jam 8.30 sampai dengan jam 9 pembukaan acara oleh ketua. Dilanjutkan dari jam 9 sampai dengan jam 11 itu pemaparan materi oleh rekan. Kemudian dari jam 11 sampai jam 11.30 itu sesi tanya jawab. Dilanjutkan jam 11.30 sampai dengan jam 13 atau jam 1 itu Isoma. Kemudian jam 13.05 atau jam 1:05 sampai dengan jam 1:45 itu game. Dan terakhir jam 13.45 sampai jam 2 itu penutup. Lanjut, untuk lampiran kedua ini adalah flyer dan banner dari kegiatan. Baik, saya akan membacakan contoh materi presentasi yang akan dijadikan bahan untuk pengabdian masyarakat. Kejahatan cyber yaitu ada pembahasan topik ada 4, yaitu apa itu kejahatan cyber, yang kedua metode kejahatan cyber, apa saja yang termasuk kejahatan cyber, dan cara mengatasi kejahatan cyber. Selanjutnya ini adalah form sebelum pelaksanaan kegiatan. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, status, dan ada satu pertanyaan, apakah Anda mengetahui apa itu kejahatan cyber? Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardian. Lalu selanjutnya di sini ada respon dari form sebelum pelaksanaan acara. Lalu next lagi.
Lalu lampiran kelima, di sini ada form sesudah pelaksanaan kegiatan. Di sini ada nama lengkap, ada jenis kelamin, ada status, dan juga ada pertanyaan mengenai seberapa puas Anda dengan materi yang disampaikan dari 1 sampai 5. Lalu di sini ada kritik dan saran. Lalu di lampiran ke-6 ada dokumentasi kegiatan. Lalu di sini ada surat pernyataan yang beranggotakan di bawah ini. Yang pertama di sini ada Panca Purnama, yang kedua ada saya sendiri Ardian Dwi Lambang, yang ketiga ada Antonio Nicholas Setiawan, yang keempat ada Anissa, yang kelima ada Sultan Rafi, yang menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun laporan pengabdian masyarakat dengan judul sosialisasi kejahatan cyber pada siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta. Demikian surat pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi yang terhormat Bapak Adi Wahyu Pribadi, selaku dosen mata kuliah 3 profesi, pada sore hari ini kami akan melakukan presentasi kejahatan cyber. Next. Jadi di sini anggota-anggota kami dari kelompok 7, yang pertama ada Ardian Dwi Herlambang, yang kedua ada Panca Purnama Adiputra, yang ketiga Sultan Rafi saya sendiri, yang keempat ada Anissa, dan yang terakhir ada Antonio Nicholas Setiawan. Next. Jadi di sini pembahasan topik yang akan kami jelaskan itu ada apa itu kejahatan cyber, metode-metodenya, lalu ada apa saja yang termasuk kejahatan cyber, dan yang terakhir ada cara mengatasi kejahatan cyber. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang pertama itu, apa itu kejahatan cyber? Next. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja yang termasuk kejahatan cyber? Nah, jenis kejahatan cyber itu ada phishing. Nah, phishing itu dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik penipuan. Nah, biasanya dengan mengaku sebagai orang lain atau dengan mengirimkan sebuah link yang dapat mencuri informasi. Nah, kedua ada penipuan OTP. Kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri kode rahasia elektronik tersebut. Nah, biasanya pelaku akan menyamar menjadi pihak dari suatu aplikasi di mana transaksi tersebut dilakukan agar korban dapat mempercayainya dan memberikan kode kepada pelaku. Selanjutnya ada akses ilegal. Nah, ketika pelaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban. Nah, hal ini memang merupakan salah satu jenis cybercrime yang paling umum. Selanjutnya ada cyber teroris. Nah, mengacu pada serangan terhadap komputer, jaringan, dan sistem informasi suatu negara dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menekan pemerintahan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya adalah metode kejahatan cyber. Ada dua, yang pertama adalah password cracker. Password cracker adalah tindakan mencuri kata sandi dari akun orang lain dengan menggunakan program yang dapat mengenkripsi kata sandi. Yang kedua adalah spoofing. Situasi di mana pelaku atau program yang berhasil digunakan oleh pelaku berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu di sini ada malware yang tujuannya untuk merusak atau menghancurkan data di server komputer atau jaringan korban. Next. Lalu yang terakhir ada cara mengatasi kejahatan cyber. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama membuat cadangan data, yaitu pastikan untuk menyimpan salinan data tersebut di tempat yang aman, seperti drive eksternal dengan kapasitas yang memadai dan tidak terhubung dengan jaringan atau komputer lain. Yang kedua, melakukan update sistem
Banyak serangan cyber yang terjadi memanfaatkan kelemahan sistem dari perangkat. Maka dari itu, melakukan update sistem perangkat secara berkala merupakan hal yang sangat penting. Lalu yang terakhir, mengubah kata sandi. Pastikan memiliki kata sandi yang kuat, mengubahnya secara teratur, dan tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk akun yang berbeda. Baik, Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.